Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Suci Lestari, NIM 31119192 dari kelas Farmasi 1D. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus faktorial. Boleh disimak presentasi dari saya. Silakan. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan rancangan faktorial. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus pada rancangan faktorial. Contoh kasus terdapat di lembar catatan dan pada tabel selanjutnya pada uji lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P. fosfor menurut metode ekstraksi Braitu di tanah masam pedsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagi tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali ALDD. Atas dasar penelusuran ini beliau mengajukan hipotesis. Yang pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P dan akan optimum pada takaran 10 ton per ha. Yang kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P dan akan optimum pada takaran setara. Yang ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per ha dan setara 1 kali ALDD. Untuk pengujian hipotesis diajukan berdasarkan satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. Bisa dilihat bahwa hasil kombinasi perlakuan di sini yaitu faktor pupuk kandang A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per ha, A2 10 ton per ha, A3 15 ton per ha. Faktor kapur ada B0, B1, B2 dan B3. B0 tanpa kapur B1 0,5, B2 1, B3 1,5. Untuk mendapatkan hasil tersebut diperhatikan derajat kepentingan, tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum. Hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P, ppm. P ini adalah sebagai berikut. Di sini terdapat data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok dikali kombinasi perlakuan. Bisa dilihat ada A0, A1, A2, dan A3. Hasil analisis jumlah kuadrat ini yaitu FK 210,7 kuadrat per 48 mendapatkan hasil 924,88521. Dan yang kedua ada JK total. JK total di sini yaitu ada 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat ditambah 6,1 kuadrat dikurangi FK. Nilai FK yaitu ada pada nomor 1 tadi yaitu ada 924,88521 dan menghasilkan nilai 141,1115. JK kelompok itu ada 67,2 kuadrat dan
ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat per 16 dikurangi FK. FK-nya sama, yaitu 924,8521 dan menghasilkan nilai 0,888. Dan yang terakhir ada JK kombinasi dan yang keempat ada JK kombinasi AB. JK kombinasi AB yaitu 8,5 kuadrat ditambah 18,1 kuadrat per 3 dikurangi FK sama dengan 137,331. Dan di sini ada tabel faktor A. Bisa dilihat faktor B ada A0, B0, B1, B2, B3. Dan faktor A yaitu ada A0, A1, A2, A3, A3, yaitu di sini ada juga JK Galat. JK Galat itu hasil dari pengurangan antara nilai JK total dikurangi JK kelompok dan dikurangi JK kombinasi AB dan menghasilkan nilai 2,896. Sedangkan di sini ada JK pupuk A. JK pupuk A itu yaitu 32,9 kuadrat ditambah 62,8 kuadrat per 12 dikurangi FK. FK-nya masih sama, yaitu 924,88521 sama dengan menghasilkan nilai 92,976. Jika kapur B sama, yaitu perhitungan dari 43,3 kuadrat ditambah 56,7 kuadrat per 12 dikurangi FK. FK-nya masih sama ya seperti tadi dan menghasilkan nilai 17,461. Yang terakhir ada JK interaksi AB. JK interaksi AB yaitu hasil pengurangan dari JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan 26,891. Dan di sini ada tabel hasil ansira, pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P. Keterangannya yaitu bintang 2 sangat nyata, bintang 1 nyata, dan kakak 7,08%. Kemudian ada kesimpulan hasil uji. Kesimpulan hasil uji F yaitu semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah sehingga semua H1 umum diterima pada tarif uji 5 dan 1%. Yang kedua, pengaturan lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P, berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dan Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Yang terakhir, dengan kakak yang kecil yaitu 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Kemudian di sini ada hasil uji BNT, bisa dilihat pada tabel di sini, dan BNT itu perhitungan dari 2,75 dikali 0,12682 sama dengan 0,349. Itu hasil dari BNTA. Sedangkan BNTB yaitu sama, hasilnya itu 0,349. Dan di sini juga ada kombinasi BNT yaitu BNTAB sama dengan 2,75 dikali akar dari 2 dikali 0,0965 per 3 dan menghasilkan 0,697. Kemudian yang terakhir, kesimpulan hasil uji BNT. Kesimpulan hasil uji BNT yaitu takaran pupuk kandang optimum adalah 10 ton dan takaran kapur optimum adalah setara 1 kali ALDD.
Sedangkan kombinasi perlakuan terbaik adalah kombinasi 10 ton pupuk kandang dan setara 1 kali ALDD kapur karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini. Pada pemberian pupuk kandang 0,5, 10, dan 15 ton per HA masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasi dengan setara 0,5 dan 1 kali ALDD kapur. Pada pengapuran setara 0,5 0, 0,5, 1, dan 1,5 kali ALDD masing-masing berpengaruh optimal jika dikombinasikan dengan 10 ton per HA. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.